Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita kembali masih di surat An-Naba atau diterjemahkan dengan berita besar ya. Di minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa orang-orang kafir Quraisy yang berselisih pendapat terkait dengan apakah berita besar atau hari kiamat itu atau hari berbangkit itu ada. Maka Allah menyatakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Dalam hal ini mereka berselisih. Berselisih ini para ulama menjelaskan bukan berselisih, ada sebagian mengatakan benar atau sebagian mengatakan itu salah, maksudnya tidak benar, maksudnya hari kiamat itu ada atau tidak. Mereka berselisih hanya untuk memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka mengatakan kalau hidup sini sudah selesai, ya sudah selesai. Ketika ada kematian, maka hidup itu selesai. Dan Allah membantah itu. Jadi Allah membantah itu. Allah mengatakan kalla saya'lamun. Kalla itu membantah. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ada kata kalla, itu berarti membantah statement yang sebelumnya. Jadi lalu Allah menggunakan kata saya'lamun. Ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Ya, berarti kapan Allah membantahnya? Sekarang sampai masa yang akan datang. Ada yang mengatakan Allah akan tunjukkan di bumi ini tentang hari kiamat itu bisa terjadi. Ada yang mengatakan kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari' di sini? Maksudnya adalah bisa ditelaah ya, secara faktual ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Summa kalla saya'lamun. Ada juga mengatakan Allah akan tunjukkan di muka bumi ini, atau Allah akan tunjukkan nanti di yaumil akhir kelak. Nah, summa kalla saya'lamun. Lalu di sini mulai dari ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, ya, 14, 15 sampai ke-16. Inilah yang disebut oleh para ulama bahwa tanda-tanda Allah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu Allah tunjukkan di depan mata. Ya, di depan mata. Bahwa Allah bisa saja merubah sesuatu kepada bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Makanya dimulai dengan kalimat yang Allah katakan alam naj'alil arda mihada. Kenapa Allah menggunakan ja'ala di sini? Alam naj'alil arda mihada. Kemarin kita sudah sampaikan
ada perbedaan antara kata khalaqa dengan kata ja'ala. Kalau ja'ala itu berbicara tentang sesuatu yang sudah ada bertransformasi kepada bentuk yang lain. Ya, itu namanya ja'ala. Kalau khalaqa, jadi dia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu khalaqa dalam bahasa Arab. Nah, ada yang berpendapat ja'ala itu maknanya dari yang dilihat dari sisi fungsinya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai hamparan? Jadi maknanya bahwa bumi itu Allah fungsikan untuk kita mencari rizki karena Allah sudah hamparkan. Tapi tidak bicara tentang bentuk bumi. Kalau Allah bicara dalam bentuk bumi, Allah lihatkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-5. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Nah, tidak lagi menggunakan kata ja'ala, tapi Allah menggunakan kata khalaqa. Allah menciptakan langit dan bumi bil haqq. Setelah itu yukawwirul laila 'alan nahar. Kata kawwara seperti dalam bahasa Arab qurrah. Qurrah itu artinya bola. Qurrah itu artinya bola. Bola itu bentuknya apa? Nah, jadi menurut sebagian ulama ini mengindikasikan, bukan menyatakan benar ya, mengindikasikan bahwa bumi itu bulat. Nah, lalu diteliti oleh ilmuwan hari ini, misalnya argumentasi terkait dengan zona waktu. Kita hari ini pagi di Indonesia, di Amerika Serikat malam. Ya. Yang kedua adalah kalau terjadi penerbangan habis peta itu, maka dia akan berputar seperti ini. Nah, itu hasil faktual yang dilakukan oleh para ilmuwan. Tapi wallahu qadar. Ya, kita tidak tahu bisa memastikan apa benar bumi itu bulat atau datar. Dengan versi mana? Versi datar atau versi bulat? Nah, versi bulat. Ya, terlepas dari itu semua, Allah hanya bicara tentang ayat ini adalah aku ini, kata Allah, menjadikan hamparan ini menjadi sebuah nikmat. Aku yang bikin, kata Allah. Wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak. Ya. Jadi Allah ingin katakan bahwa kalau ada, makanya disebut oleh Allah wala tamshi fil ardi marahan wa innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini untuk lebih tinggi daripada gunung saja kalian tidak bisa. Ada yang mengatakan begini, bahwa gunung itu adalah wujud dari sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan untuk menunjukkan kekuasaannya yang bisa tampak di mata kita. Makanya dalam surat Yasin itu waja'alna min baini aidihim syadda. Jangan sampai sesuatu yang tampak oleh kita itu menutup tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wajibala autada. Summa, selanjutnya kata Allah, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu itu berpasang-pasangan. Nah, jadi kalau ini kenapa Allah menggunakan kata khalaqa? Memang itu yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa suami istri itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan istri kita hari ini, Pak, suami kita hari ini, Bu, itu bukan tahu-tahu ada, tidak. Jadi anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah istri dan suami kita. Kenapa? Karena itu pemberian yang
Allah ciptakan, bahkan dari dia tidak ada menjadi ada untuk kita. Makanya kalimatnya dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kata wahaba itu adalah pemberian terbesar. Jadi kalau Allah menggunakan inna a'tayna kal kausar, a'ta itu kan pemberian juga. Tetapi kenapa wanita atau suami itu Allah menggunakan kata wahaba? Karena menunjukkan bahwa wa khalaqnakum azwaja. Nah, kata Allah, lihatlah istri, lihatlah suami itu adalah atas kekuasaanku, dari tidak ada menjadi ada. Saya baca artikel itu, tapi wallahu a'lam ya. Jadi kalau suami istri yang dulu nggak mirip gitu awal-awal nikah, itu lama-lama bisa mirip dengan kita. Lalu ada yang menjelaskan, iya Ustaz, itu namanya gesekan bambu katanya. Ada yang mengatakan itu gesekan bambu. Wa ja'alna, kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Coba bayangkan, kita ini tadi malam tidur ya Pak. Tadi malam tidur, dengan tidur itu kita bisa fresh ya, bangun lagi di pagi hari. Dan tidur kita itu Pak, Allah memberikan kita namanya al-hilm, mimpi ya. Maaf ya, mungkin ya sudah, saya rasa sudah balik semua gitu kan. Kalau bagi laki-laki mimpi balik itu ya, saya rasa jenengan sudah ngerti semua. Kenapa kok mimpi balik itu bisa seperti itu? Dan para ilmuwan menggali bagaimana cara mimpi itu tercipta ya, bagaimana mimpi itu tercipta. Yang kedua adalah dilihat lagi bahwa tubuh manusia ketika tidur ya, dalam kondisi meta itu benar-benar mengistirahatkan seluruh tubuh kita ini. Makanya disebut kalau tidurnya tidak berkualitas, katanya sama saja dengan tidak tidur. Nah, dari tidak kesadaran kita itu dibangunkan oleh Allah kembali di malam hari untuk kita bisa beraktivitas kembali di pagi hari. Transformasi ini para ulama mengatakan, apakah belum cukup untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah? Allah hanya sekedar Allah menciptakan yaumul akhir. Nah, jadi ini yang ingin Allah tunjukkan tentang kekuasaan Allah di hadapan kita, yang hari-hari kita alami. Makanya disebut kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu isemnya za'iq ya, isemnya itu perasa, fa'il, pelaku. Jadi kita itu sebenarnya pelaku kematian. Pelaku kematian, bukan lagi pernah merasakan, tapi tiap hari kita merasakan kematian. Lalu Allah bangunkan kita kembali. Maka bangun tidur doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bukankah kita amatana, Allah yang mematikan kita sejenak, wa ilaihi nusur, untuk kita sadar sepenuh-penuhnya bahwa kita akan nusur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasan. Nah, libas itu berbeda dengan saub. Saub juga sama, kain. Ya, tapi libas ini seperti kita dalam kondisi kedinginan, lalu kita mendapatkan jaket tebal, ya, nyaman atau tidak? Nyaman. Begitulah malam. Kalau siang tidak seperti malam. Kenapa? Karena memang frekuensinya berbeda antara malam dengan siang. Kebetulan saya ngajar tentang suara Pak.
Jadi suara itu ada dalam kajian ilmunya disebut dengan fonologi, suara yang bermakna. Ada yang masuk dengan fonetik. Fonetik itu produksi suara. Ada yang namanya suprasegmental. Ya, suara dia ada suaranya tapi batasan telinga kita tidak bisa mendengarnya. Frekuensinya naik di atas pendengaran kita atau di bawah pendengaran kita. Ya, pendengaran kita. Nah, ketika malam frekuensi suara itu di bumi ini berbeda, Pak, dengan di siang hari, dan itulah yang mempengaruhi tidur kita. Makanya Allah menyebutnya di dalam surat Al-Kahfi ketika Ashabul Kahfi tidur berapa lama? 300 sekian, itu apa yang Allah gunakan? Wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kenapa Allah menggunakan kata doroba? Untuk menyamakan frekuensi malam dengan frekuensi siang, sehingga apa? Tidurnya menjadi memanjang. Jadi saya baca artikel seorang Syekh Azhar menyatakan, jadi katanya sesuatu yang tidak mungkin, yang lazim di alam ini tentang suara tadi, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Ashabul Kahfi, lihatlah Nabi Soleh alaihissalam. Bayangkan, Pak, dari tembok ini keluar onta, ya, keluar onta. Dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam jadi ular. Makanya waja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda. Coba lihat sejarah orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Dan itu cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa yaumul qiyamah itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang gampang. Waja'alna an-nahara ma'asa, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Nah, ma'isyah. Jadi jadi dalam dua Al-Quran disebut dengan ma'isyatan dongka, isyatan radiyatan. Nah, kalau hayat, kalau ada orang menyebut kata hayat itu juga hidup. Tapi hayat itu orang yang hidup tapi diuji oleh Allah. Sebelum siang, yang malam tadi itu, ya, ada frekuensi hingga orang tidur. Apa itu juga bisa diciptakan ketika kita naik pesawat itu, kan masuk pesawat naik, kan ada suara yang kita hampir semuanya pasti tertidur, atau karena ketinggian tertentu sehingga penumpang itu hampir semuanya tertidur. Wallahu a'lam. Ya. Karena belum tahu saya, belum saya pernah baca terkait dengan ketinggian. Ya. Cuma kalau kemarin kebetulan yang ikut pengajian kita di masjid apa itu kan seorang pilot, ya. Dia pilot orang Ponorogo, resign dari tugasnya sebagai seorang pilot. Dia cerita ke saya, memang Ustaz, jadi samawati sab'ati baqa itu, kata beliau bahwa bumi ini di atasnya itu berlapis-lapis. Nah, yang kedua, udara, ya, udara di lapisan-lapisan tertentu itu dia punya frekuensi, dan ada kemungkinan di setiap lapisan itu adalah ada suara, ya, ada suara, ada kemungkinan seperti itu. Dan ketika saya pernah latihan terbang dengan kecepatan tinggi katanya, itu membuat telinga kita ini sudah tidak bisa mendengar bumi ini. Maksudnya udara di luar itu sudah tidak bisa terdengar. Maka latihan kita di pesawat itu ketika jadi seorang pilot itu kan diputar-putar, Ustaz. Diputar-putar. Wah, seperti naik coaster, saya bilang. Oh iya, tak, lebih dahsyat daripada itu. Masya Allah, saya bilang. Padahal kita baru naik di level tertentu dari muka bumi ini, manusia sudah tidak mampu sebenarnya, Ustaz. Dalam ketinggian tertentu maka bawah sadar kita akan hilang.
Jadi gitu. Kalau nggak pakai alat. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi bisa saja begitu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi Allah kita sadarkan kepada diri kita, kalau menggunakan hayat dengan ma'isyah, ma'isyah itu kehidupan yang sebab akibatnya. Misalnya gitu, disebut ma'isyatan dongka, hidup yang sempit. Itu akibat siapa? Akibat kita sendiri. Tapi fitrahnya, kalau fitrahnya hidup, Allah menyebutnya dengan hayat. Jadi hayat itu kehidupan yang memang turun naik. Nudawiluha bainan nas. Allah putarkan kepada kita. Kadang lapang, kadang sempit. Nah, tapi ma'isyatan dongka, isyatan radiyah, itu tergantung sebab akibat. Kesolehan kita, ketaatan kita, Allah menyebutnya dengan isyah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, yang mencari kehidupan sesuai dengan kapasitasnya, dia bisa mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Kalau dia semakin kuat, maka disebut dengan ma'asha. Nah, terlebih dari itu semua, Allah ingin katakan rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, ya. Ada yang mengatakan sidada, langit itu loh Pak, tidak ada tiangnya, kok bisa kokoh? Ya, jadi kita ini seolah orang kafir Quraisy itu benar-benar dibenturkan dengan sesuatu yang irasional, ya. Tidak rasional tapi irasional. Lah itu lihat kata Allah, wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna siraja wa haja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Makanya disebut bahwa siraja itu seroja, ya. Jadi ada yang mengatakan siraja, man huwa siraj? As-siraju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sirat itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut wadduha wal laili idza saja. Wadduha itu artinya adalah dari kegelapan dari akan datang kepada Muhammad waktu yang sangat terang. Wadduha wal laili idza saja. Kalau kita melihat antara siang dan malam, Pak. Kalau malam itu frekuensi gelapnya itu bertahap. Ya, pertama tidak terlalu gelap, lama-lama gelap. Ya. Tapi kalau siang itu langsung matahari muncul, plok, terang gitu ya. Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan wa ja'alna siraja wa haja. Ada yang mengatakan ini adalah makna hakiki. Makanya Allah dalam satu surat menyebutkan bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah, ba'asa ummiyina rasulan. Jadi kaum yang ummi. Padahal Pak, waktu itu ada 2 negara adik kuasa, ada Persia dan Romawi ketika itu. Tapi kenapa Allah membangun peradaban itu dari tempat yang tidak dianggap, Pak? Mekah, Madinah itu dulu nggak dianggap. Tapi Masya Allah, ba'asa umminya rasulan. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, Allah membangun sebuah peradaban sendiri dengan peradaban Islam di kota Mekah dan kota Madinah yang awalnya itu adalah ummiyin. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah SAW menurut orang tidak mungkin. Dan akhirnya apa yang terjadi, Pak? Perang Mu'tah. Romawi mengirim 200.000 pasukan berhadapan dengan berapa orang? 3.000 orang, Pak. Dipimpin oleh 3 orang pemimpin Islam. Lihat lagi nanti di perang Yarmuk. Wah, lebih dahsyat lagi. Sehingga Heraklius itu geleng-geleng kepala. Wah, negara sekampung yang tidak dianggap dahulu bisa mengalahkan pasukan 200.000 pasukan dengan 3.000 orang. Masya Allah.
dan dipimpin dengan orang-orang yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya cukup bagi orang kafir itu mengatakan kenapa harus berbeda, paham bahwa kiamat itu tidak mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini menguatkan kepada kita benar-benar kita diminta oleh Allah mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk yaumul hisab, ya, untuk hari-hari perhitungan. Orang yang cerdas itu orang yang ingat dengan kematiannya. Dia akan paham hari ini kalau saya dipanggil oleh Allah, apa persiapan saya? Apa yang akan saya bawa? Padahal nanti inna yaumal fasli, di ayat setelah ini inna yaumal fasli kana miqata. Al faslu artinya kelas dalam bahasa Arabnya. Faslu itu artinya dipisah. Apa maksudnya? Kita akan sendiri, Pak. Gak ada teman. Kita akan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Apalagi kita ini, Pak, yang laki-laki. Kita ini lebih berat daripada perempuan. Kita ini lebih berat karena tanggung jawabnya, apalagi sudah nikah ya, tanggung jawab kita ini jauh lebih berat. Tapi bapak-bapak itu mendapatkan pahalanya juga sangat lebih mudah. Ibu-ibu ada segmentasinya, ibu-ibu itu banyak lagi. Nah, nanti ada pembahasan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.